Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menikmati teh hangat. Teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai 15. Tetapi saya akan membacakannya bagi kita mulai dari ayat yang kelima sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Godly Family, dalam bagian ini Tuhan Yesus melakukan sebuah perbuatan ajaib di hadapan para muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah menyediakan makanan bagi sejumlah besar orang yang mengikutinya saat itu. Ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang banyak yang mengikutinya, Tuhan Yesus ingin memberi mereka makanan. Maka Tuhan Yesus pun bertanya kepada muridnya Filipus, di mana bisa mendapat makanan supaya orang banyak itu dapat makan. Nah, bagi murid Yesus, keinginan itu merupakan hal yang mustahil untuk diwujudkan, sebab pada kenyataannya mereka tidak memiliki persediaan makanan yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan orang banyak itu. Para murid sadar betul akan kapasitas yang mereka miliki, bahwa mereka tidak mampu menyediakan apalagi memenuhi kebutuhan yang sangat besar itu. Akan tetapi respons mereka ini menjadi hal yang ironis, karena sebelumnya mereka telah mengetahui bagaimana Tuhan Yesus sanggup melakukan hal yang mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia biasa. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu dengan dirinya sendiri, sebab Dia adalah anak Allah. Godly Family, para murid telah hidup bersama Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan keajaiban. Tetapi kesulitan besar yang mereka hadapi saat ini membuat mereka tidak mampu untuk menyadari bahwa pribadi yang bersama-sama dengan mereka adalah Sang Mesias, Anak Allah yang mampu mengatasi kesulitan apapun yang mereka hadapi. Menanggapi respons para murid, maka Yesus membuat mujizat di hadapan mereka. Tuhan Yesus mengubah 5 roti jelai dan 2 ikan yang ada menjadi makanan yang tersedia dalam jumlah yang sangat limpah. Tuhan Yesus tidak hanya membuat makanan itu menjadi tersedia dalam jumlah yang cukup, melainkan Ia menjadikannya tersedia dengan limpah, sehingga mereka semua dapat makan dengan puas sampai kenyang. Dengan demikian, dari perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mampu dan mau memberikan apa yang kita butuhkan. Sebab Dia adalah Allah. Dialah Sang sumber kehidupan yang mempedulikan kita. Godly Family, apapun keadaan kita saat ini,
Maukah kita mempercayakan hidup kita kepada Allah? Karena Dia sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan Dia adalah Allah yang mempedulikan kita. Dia mau memberikan apa yang kita butuhkan ketika kita datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang peduli kepada kami terhadap segala kebutuhan yang kami miliki. Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, tolong kami untuk kembali meneguhkan hati kami untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menyediakan yang kami butuhkan, dan Tuhan mau memberikannya ketika kami datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.